3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Namun demikian, itu adalah bagian dari harta Tianzun yang paling berharga. Di mata Dizun, itu benar-benar harta tingkat atas melawan surga. Layak menjadi penguasa gunung kecil di Gunung Dayu. Dan harta yang dia keluarkan jelas lebih baik daripada harta Lei Yazun dari Sekte Leishan. Dengan cibiran dari lubuk hati Qin Chen, Wan Jianhe ditawari pengorbanan. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul. Dalam sekejap, reinkarnasi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya membentuk susunan yang terperangkap, yang mengunci segel Zesan yang naik dengan cepat. Kekuatan penghormatan dan jiwanya jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda Gunung Dayu Sensan. Namun, Qin Chen benar-benar tidak berdaya saat ini. Jika dia tidak berada di panggung duel seni bela diri keluarga Ji, dia bisa langsung membunuh pihak lain selama dia mengaktifkan Wan Jianhe. Sedikitnya, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan Wan Jianhe. Dia dapat dengan mudah menghapus pihak lain dengan cara apapun. Bahkan jika itu adalah beberapa busur guntur dan pedang Qi yang kacau, tidak peduli berapa banyak penguasa Gunung Dayu yang terbunuh olehnya. Namun, Qin Chen tidak bisa melakukan ini. Begitu dia menunjukkan kekuatannya, Tuan Kecil dari Istana Dewa Bintang tidak akan muncul. Dia harus menekan Tuan Gunung Kecil Dayu Sensan, sehingga Tuan Kecil Istana Xingshen akan datang untuk bertarung dengannya, dan membunuh semua orang di Dayu Sensan dan Istana Xingshen, untuk meredakan kemarahan Qin Chen. Siapapun yang berani membuat ide seperti itu harus mati. Ji Tianyao klik, Ji Tianyao. Ide 6 pedang reinkarnasi tak berujung Qin Chen dan segel Zesan bertabrakan bersama, seolah-olah tidak menjebak segel Zesan, tetapi meluap. Pada saat Formula 6 pedang samsara Qin Chen memblokir segel Zesannya, Master Gunung Kecil dari Gunung Suci Dayu benar-benar terkejut. Ketika dia merasa bahwa kekuatan rasa hormat duniawinya tidak dapat mengendalikan segel Zesan, dia bahkan panik. Untungnya, roh pedang lawan datang dan pergi dengan cepat, dan segera menunjukkan penurunan. Penguasa Gunung Dayu Sensan merasa lega. Untungnya, itu adalah kekuatan yang terhormat. Pada saat kekalahan dan kemunduran Qin Chen, penguasa Gunung Kecil Daewo Sensan mencibir di dalam hatinya. Beraninya dia dan Xingrui Dizun dari Istana Dewa Bintang bergandengan tangan dalam keterampilan ini. Itu di luar kemampuan mereka. Salah satu dari mereka dapat memusnahkannya. Apakah Anda pikir Anda akan menjadi tak terkalahkan jika Anda membunuh Lei Yazun? Itu konyol. Ji Tianyao membunuh, Ji Tianyao. Tuan Muda Gunung Suci Dayu meraung. Saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam segel Zesan. Permukaan segel Zesan memancarkan pola pegunungan, yang merangsang ruang di sekitarnya. Qin Chen bergumam, wajahnya pucat dan mundur puluhan langkah, lalu dia dengan enggan berhenti. Tuan Kecil Gunung Dayu Sensan, bagaimanapun, tidak dimaafkan. Dia mengambil segel Zesan yang sepenuhnya terinspirasi, dan bahkan bergegas ke Qin Chen dengan segel itu. Pola gunung di sekitarnya benar-benar menutupi Qin Chen, dan semua orang di tribun menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Mereka mengira karena Qin Chen bisa membunuh Lei Yazun dengan satu pedang dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, kekuatannya pasti luar biasa. Tak disangka, setelah berhadapan dengan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, ia langsung jatuh tersungkur. Jadi yang bangga ini menghormati kekuatannya yang mengerikan. Tampaknya Daewo telah mengembangkan penerus yang luar biasa tahun ini. Saat ini, banyak orang kuat yang hadir menunjukkan kecemburuan. Pada titik ini, selain terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mereka juga memiliki harapan yang luar biasa bahwa mereka dapat mengembangkan penerus yang benar-benar mewarisi jubah mereka sendiri. Tapi itu terlalu sulit. Kekuatan apapun, yang kuat dari generasi yang lebih tua, hampir diperbaiki. Seperti Tiangong, banyak wakil kepala aula dan Tianzun telah hidup selama puluhan ribu tahun. Sangat sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang yang dapat menembus puncak Tianzun dan mewarisi Tiangong. Hanya ada secercah harapan yang bisa ditemukan di antara kaum muda. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan lain. Tuan Muda Gunung Suci Dayu masih sangat muda sehingga dia memiliki prestasi seperti itu. Meski usianya masih sangat muda, dia hanyalah seorang Dizun.
Namun, orang dapat melihat vitalitas yang luar biasa. Mungkin ribuan tahun kemudian, akan ada ekstra Tianzun di Dayu Sensan. Saat itu, Tuan Kecil Gunung Suci Daewo masih sangat muda untuk Tianzun saat ini. Di masa depan, dia mungkin tidak dapat melangkah ke puncak Tianzun, memimpin Gunung Suci Daewo dan menjadi pemimpin Gunung Daewo berikutnya. Di bawah panggung, sebuah senyuman muncul di sudut mulut Gunung Dayu Sensan. Qin Chen masih terlalu lembut. Saat itu, dia hanyalah dewa puncak di surga Teran. Sekarang, meskipun dia telah menerobos ke Yang Mulia, dia takut dia menerobos di berbagai tempat rahasia dan bahkan mengambil banyak harta. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penguasa gunung kecil di Gunung Dayu? Dia tidak bisa tidak menoleh untuk melihat dewa-dewa-dewa, tetapi melihat dewa-dewa-dewa di wajah tidak ada warna panik sedikitpun, masih dengan senyum tenang. Berpura-pura, teruslah berpura-pura, dan lihat apakah Anda bisa tertawa nanti. Dewa Gunung Dayu di jantung dengungan dingin, mata meremehkan, menunjukkan ironi. Ji Tianyao Bang, Ji Tianyao. Segel Zesan mengenai dada Qin Chen, dan Qin Chen hancur dan terbang keluar lagi. Tuan Muda Gunung Dayu Sensan terbang dengan senyum muram dan datang ke tubuh Qin Chen pada saat yang sama dengan segel Zesannya. Ji Tianyao, dengan kekuatanmu, kamu berani mengeluarkan banyak kata. Kamu mencari kematian. Ji Tianyao, Tuan Muda Dayu Sensan tahu bahwa segelnya telah melukai Qin Chen secara serius, dan telah mengunci Qin Chen. Dia mencibir dan mendesak Dayin untuk menabrak Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Qin Chen meraung, Ji Tianyao asal mula waktu, Ji Tianyao. Bersenandung, dalam kehampaan, kekuatan waktu menghilang. Ledakan. Tuan Muda Gunung Suci Dayu merasa sedikit tercekik. Pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan telah menyerangnya dan membuatnya terbang keluar. Ji Tianyao apa? Ji Tianyao. Banyak orang terkejut. Asal mula waktu. Ini adalah sumber waktu. Mereka semua terkejut. Meskipun mereka telah mendengar bahwa ada seorang murid bernama Qin Chen di Tiangong, mereka belum pernah melihatnya. Sekarang Qin Chen menunjukkan asal mula waktu, tetapi mereka semua menunjukkan keterkejutan dan keserakahan. Ini adalah sumber waktu. Ji Tianyao asal mula waktu, Ji Tianyao. Tuan Kecil Gunung Dayu juga menunjukkan kemarahan dan keterkejutannya. Asal-usul waktu adalah harta surga dan bumi. Itu bisa mengendalikan kekuatan waktu. Di bawah level pertempuran yang sama, orang-orang dengan asal waktu hampir tidak terkalahkan. Namun, Qin Chen terlalu lemah untuk mendesak asal-usul waktu, dan hanya bisa menghentikannya. Jika dia mendapatkan sumber waktu, seberapa kuat dia? Tuan Kecil Gunung Dayu tiba-tiba menunjukkan kegembiraannya. Ji Tianyao membunuh, Ji Tianyao. Dia membunuh Qin Chen dengan gila. Ji Tianyao Ruier, Ji Tianyao. Pada saat ini, di bawah panggung, Master Istana Dewa Bintang tiba-tiba bergumam. Ji Tianyao, Qin Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kami harus menantangmu bersama? Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu, Ji Tianyao. Tuan kecil dari Istana Dewa Bintang, yang hanya menonton perang di samping, tidak bisa lagi bertahan dan membunuh Qin Chen. Ini adalah asal mula waktu. Bagaimana dia bisa menyaksikan harta seperti itu diambil oleh penguasa gunung kecil dari Gunung Suci Daewo sendirian? Pada saat Qin Chen menunjukkan asal mula waktu, Tuan muda dari Istana Dewa Bintang, yang telah berdiri di samping dan tidak pernah bergerak, tidak dapat bertahan, dan langsung bergegas ke Qin Chen di arena tantangan. Ledakan. Di depannya, langit ditutupi dengan bintang-bintang. Ini adalah jaring bintang dan dewa di Istana Dewa Bintang, dan itu juga merupakan harta setengah langkah surga. Jaring bintang dan dewa dapat menutupi seluruh dunia. Bahkan jika debu Qin dapat mengaktifkan asal mula waktu dan mengubah laju aliran waktu, selama tidak dapat melepaskan diri dari jaring bintang dan dewa, itu tidak akan membantu. Kerumunan berteriak. Istana bintang ini adalah pena besar. Semua orang telah melihat bahwa tuan muda dari Istana Dewa Bintang masih santai di satu sisi. Jelas, dia tidak ingin berurusan dengan salah satu dari dua Tianjiao. Bagaimanapun, Tianjiao juga memiliki harga dirinya sendiri. Di mata dua tuan muda Istana Xingshen dan Daewo Sensan, mereka tidak perlu berurusan dengan Qin Chen sama sekali. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghapus Qin Chen. Namun, dalam menghadapi kepentingan, tidak ada yang hidup menurut naik.
Tuan Muda Istana Xingchen mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Chen dan langsung meluncurkan jaring Dewa Bintang ke Qin Chen. Dia tidak hanya membungkus Qin Chen di dalamnya, tetapi juga mengaburkan bagian dari Master Shaosan dari Gunung Dayu Sensan. Ini jelas untuk menghentikan Master Shaosan dari Dayu Sensan, dan membunuh Qin Chen sebelum dia mendapatkan asal-usul waktu. Bahkan jika mereka yang paling kuat di alam semesta. Xingrui Dizun, apa maksudmu? Ledakan. Di bawah jaring Dewa Bintang, penguasa gunung kecil di Gunung Dayu sangat marah. Segel Zesan membuat pola gunung bergulir menyapu. Dalam sekejap, sebagian bintang di langit terlempar. Seluruh orang memisahkan diri dan wajahnya pucat. Haha, Tuan Muda Istana Dewa Bintang tertawa, tapi dia tidak peduli. Di depan harta karun, apa hubungannya? Meskipun Dao Sensan dan Xing Shengong adalah hubungan kerjasama saat ini, mereka bukanlah satu kesatuan. Terlebih lagi, meskipun mereka adalah satu, mereka akan bersaing untuk mendapatkan harta. Saudara Yue-san, Qin Chen ingin berperang melawan kami dan dua lainnya. Saya khawatir anak ini akan diselesaikan oleh saudara Yue-san 3 kali dan 5 kali 2. Pria ini sangat sombong sehingga dia secara alami ingin memberitahu dia bahwa dia bukan satu-satunya jenius di dunia. Saat dia mengatakan ini, tindakan Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang terus berlanjut, dan bintang-bintang berkumpul di seluruh langit, dan mereka akan dengan cepat membungkus Qin Chen. Ini untuk membunuh Qin Chen dalam sekejap dan mengambil semuanya darinya. Kalau begitu, Saudara Xingrui, aku akan menunggu kompetisi untuk melihat siapa yang akan menekan bocah nakal itu lebih dulu. Tuan Gunung Kecil dari Gunung Suci Dayu mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Tuan Kecil dari Istana Dewa Bintang? Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung mendesak segel Zesan untuk mengawal. Tiba-tiba, segel gunung berguling, dan embusan udara keluar dari tubuh utama Gunung Kecil Dayu Sensan. Dalam sekejap, ratusan bayangan gunung muncul di antara langit dan bumi, masing-masing menjulang ke langit, menjulang dan menekan. Ledakan, langit bergetar dan langit dan bumi terbelah. Sebelum mereka mulai melawan Qin Chen, dua peralatan Zun surgawi setengah langkah terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan, dan bintang-bintang serta bayangan gunung terus-menerus meraung di langit, mencoba memeras kekuatan satu sama lain dari langit. Di bawah panggung, banyak orang kuat tertegun. Sekarang, di mana kedua tuan bekerja sama untuk menangani Qin Chen? Sebaliknya, itu seperti duel antara Xing Shengong dan Dao Sensan. Mereka berdua ingin saling tolak, sehingga menelan harta Qin Chen. Kontes seni bela diri yang bagus untuk merekrut pengantin wanita langsung berubah menjadi pertarungan harta karun. Di kejauhan, Jijiaji Tianyao memiliki mata yang dingin dan hati yang marah. Sejauh ini bukanlah kontes seni bela diri antara keluarga Ji, melainkan duel rasa syukur dan dendam di antara beberapa kekuatan manusia di alam semesta. Qin Chen, jika kamu ingin menyalahkan, kamu harus mencari tahu bulan, kalau tidak kamu tidak akan mati. Itu konyol, layak mati di sini untuk seorang wanita. Melihat kedua Tianjiao menargetkan Qin Chen pada saat yang sama, Ji Tianyao tertawa getir. Selama Qin Chen meninggal, dia tidak percaya bahwa Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Kecil Dayu Sensan harus bertanya pada Jiruyu. Saat itu, akan ada lebih banyak ruang bagi dunia untuk berputar. Ledakan. Pada saat ini, dunia meraung, dua pertempuran yang kuat, keduanya ingin memimpin untuk membunuh Qin Chen, ambil harta itu. Aku berkata, kalian berdua, sepertinya kamu sudah melupakan ayahmu. Pada saat ini, Qin Chen, yang ditutupi oleh 2,5 langkah dari sangkar harta karun Tianzun, tiba-tiba mencibir. Sehat, Tuan Muda Istana Xingchen dan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan datang menemuinya satu demi satu. Bocah ini masih ingin tertawa ketika dia tidak patuh dan menunggu mati. Haha, nak, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tuan Kecil Istana Xingchen dan Tuan Gunung Dayu saling memandang. Mereka semua melambai dan meraung. Jaring bintang dan dewa menutupi debu dinasti Qin, dan bayangan gunung ditekan. Pada saat-saat seperti itu, bahkan jika Qin Chen menunjukkan asal mula waktu, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali, karena kehampaan di sekitarnya telah sepenuhnya diblokir. Bodoh, mulut Qin Chen menguraikan jejak ejekan, dan kemudian kedua Tianjiao mendengar suara dingin debu Qin di benak mereka.
Apakah kamu tahu betapa sulitnya perasaanku ketika aku bertarung denganmu? Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatanku. Aku harus berpura-pura setara denganmu, atau bahkan berpura-pura bahwa aku sedikit kalah. Aku benar-benar lelah, dua idiot. Baik Master Saosan dan Master Istana Xingchen tertegun. Apa? Sebelum mereka mendengar ini, mereka melihat mulut Qin Chen menyeringai, matanya dingin, dan tiba-tiba mengangkat pedang emas di tangan mereka. Wan Jianhe, Ki, ledakan. Pada saat itu, cahaya pedang emas tiba-tiba meledak ke langit. Sebelum itu hanya pedang emas, itu berubah menjadi ribuan, dan miliaran lampu pedang. Menabrak, cahaya pedang yang menjulang tinggi menyatu dan langsung berubah menjadi sungai emas yang panjang. Sungai itu menyatu seperti lautan bintang yang luas, mengalir menuju Tuan Kecil dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Kecil dari Gunung Dayu. Tidak baik, inilah nafas surga. Ini adalah harta dari surga. Pedang emas di tangan Qin Chen sebenarnya adalah harta surgawi. Surga? Harta surgawi macam apa ini? Saat ini, semua orang berubah warna. Di bawah, orang-orang kuat dari semua keluarga besar dan berkuasa semuanya berdiri satu demi satu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat yang sama, napas penghormatan duniawi di tubuh Qin Chen juga segera menyebar. Kombinasi keduanya membuat nafas tubuh Qin Chen naik beberapa kali dalam sekejap. Mati, sungai pedang emas melonjak, mencapai setengah langkah di langit, atau bahkan mendekati tingkat surga. Sungai pedang emas yang perkasa menyapu langit dengan keras. Pertama, itu menghancurkan bintang-bintang di seluruh langit, dan kemudian, seperti sungai yang bergelombang, sungai pedang emas langsung menghancurkan bayangan gunung dan pola gunung, dan langsung membungkus kedua Tianjiao. Tidak, Ruier, mundur. Gunung Yue, mundur. Di bawah, penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Daewoo berubah warna dengan ngeri, dan berdiri satu demi satu, dengan wajah kaget dan minuman keras. Karena, nafas yang disemburkan Qin Chen sekarang, telah melampaui 2 Tianjiao besar, bahkan, telah mencapai setengah langkah Tianzun, bahkan mendekati level Tianzun. Itu adalah pukulan yang mengerikan. Tuan Kecil dari Kuil Bintang dan Tuan dari Gunung Kecil dari Gunung Dewa Daewoo melihat situasinya dan ingin segera mundur. Namun, sebelum mereka punya waktu untuk mundur dan pergi, Qin Chen memiliki waktu yang singkat. Waktu asli. Bersenandung, antara langit dan bumi, aliran waktu adalah salah satu momen yang menyesakkan. Kedua tubuh Tianjiao mandek sejenak dalam kehampaan. Untuk sesaat, itu terlalu pendek. Itu hanya sekejap mata. Tetapi bagi tuannya untuk bertarung, sesaat, dan terlalu lama, cukup bagi orang kuat untuk memainkan serangan yang menentukan, dunia menuju perang. Ledakan, sungai emas Jianhe yang tak berujung, seperti lautan luas, menelan tuan muda dari Kuil Bintang dan tuan dari Gunung Daewoo pada saat kedua Tianjiao itu lamban. Tidak, kedua Tianjiao hanya merasakan kekuatan tubuh terhormat yang tersebar dalam semburan. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti semut menggerogoti mereka, dengan liar menembus tubuh mereka dan menyapu tubuh mereka. Hentikan, penguasa Istana Xingchen dan penguasa Gunung Daewoo, keduanya berubah warna, meraung, dan mengguncang bumi dan langit. Saat tubuh mereka berguncang, mereka harus melakukan gerakan yang kuat. Begitu wajah Ji Tianyao berubah, dia segera mendesak susunan kuno keluarga Ji untuk menghentikan campur tangan kedua pria berkuasa itu. Dia takut tangan kedua pria kuat itu akan merusak keluarga Ji. Namun, dia tidak berani mati. Oleh karena itu, ada sedikit jeda saat dia bergerak. Jeda ini cukup untuk menyelamatkan kedua tuan muda itu. Bahkan jika kedua pria kuat itu menggerakkan jari mereka, mereka masih berharap untuk membunuh Qin Chen. Namun, dia tidak menunggu penguasa Istana Xingchen dan penguasa Gunung Daewoo untuk bertarung. Hahaha, kompetisi pencaksilat, kompetisi yang adil, tidak ada kecurangan pada yang tua dan yang muda. Apakah kamu berlebihan? Tiba-tiba, raungan tawa bergema dari langit dan bumi. Itu adalah pekerjaan ilahi surga. Saya tidak tahu kapan dia pindah. Wah, dia berdiri tegak, napas melonjak, menghadapi 2 terans teratas, perlawanan yang kuat. Tuhan, keluar dari sini. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewoo sangat marah, dan nafas mereka sangat marah. Di satu benda, bintang-bintang bersinar terang, sementara di benda lain, pegunungan tersapu. Ledakan,
Kedua pria itu bergandengan tangan dan meraung. Kekuatan ganas dari dewa tertinggi menyapu dan meraung ke dewa ilahi. Nafas yang mengerikan melonjak. Banyak orang kuat dari pasukan sekitarnya berubah warna satu persatu, mundur satu demi satu, dan wajah mereka terkejut. Saat ini, penguasa istana Xingchen dan penguasa Gunung Dayu tidak memiliki aturan. Di panggung ini, yang satu adalah cicitnya, yang lainnya adalah penerus Daewo Sensan. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka bisa mati di sini. Hahaha, penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo, kalian berdua adalah kekuatan tertinggi umat manusia. Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Di hadapan serangan dua puncak Tianzun, Sengong Tianzun tertawa. Bukannya mundur atau menghindar malah bertemu dengannya. Apakah dewa-dewa gila? Semuanya berubah warna. Tiangong, Xingshengong, dan Dayu Sensan semuanya adalah pasukan Tianzun teratas dari keluarga Teran, sementara pasukan Sengong Tianzun, penguasa istana Xingchen, dan penguasa Gunung Dayu semuanya termasuk Bozong. Alasan mengapa status Tiangong lebih unggul dari istana Dewa Bintang dan Gunung Suci Daewo bukan karena Sengong Tianzun lebih kuat dari dua lainnya, tetapi karena pekerja Dewa Tianzun adalah pemurni artefak tingkat atas. Banyak artefak dari aliansi Teran perlu disempurnakan dengan kerja harian. Namun dari segi kekuatan, di mata publik, ketiga orang ini seharusnya berada di antara Bozong. Sekarang, penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Daewo sedang marah, dan dewa-dewa berani mencegatnya. Bukankah ini untuk kematian? Jika ya, Tiangong akan jatuh ke puncak. Tuhan, kamu mencari kematian. Benar saja, penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu ketakutan dan ganas. Sekarang, talenta di bawah komando mereka berada pada saat kritis antara hidup dan mati. Bagaimana mereka mau berselisih dengan pekerja ilahi Tianzun? Dalam sekejap, mereka semua menampilkan senjata Tianzun tingkat atas mereka dan membombardir Sengong Tianzun dengan ganas. Tujuan mereka adalah untuk menyingkirkan dewa-dewa untuk pertama kalinya, menyelamatkan bawahannya Tianjiao, dan kembali untuk bersaing dengan dewa-dewa. Hahaha, keterampilan kecil. Tanpa diduga, pekerja supernatural Tianzun tidak kenal takut. Di dalam tubuhnya, nafas dewa surga tertinggi naik ke langit, dan langsung berubah menjadi 6 dewa surgawi bersenjata, memegang 6 harta Tianzun teratas seperti pisau, senjata, pedang dan tombak, dan membombardir 2 yang kuat. Ledakan, seluruh tanah kuno keluarga Ji bergemuruh dan bergetar dan meraung keras. Untungnya, pada saat kritis, JTIANYAO mendesak susunan kuno yang kacau untuk menstabilkan kehampaan. Dengan keras, gunung dan sungai runtuh. Di hadapan publik, semua orang menatap 2 puncak Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu yang diledakkan. Mereka semua mendengus dan bernapas. Dan Dewa Langit, bangga dengan langit, seperti para dewa, mulutnya selalu digantung dengan senyum tipis ejekan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Istana Xingshengong dan Daewo Sensan, 2 puncak Tianzun, bergandengan tangan, tetapi gagal memenangkan Sengong Tianzun. Sebaliknya, mereka diblokir dan dipukul mundur oleh Sengong Tianzun. Ruier, gunung-gunung, penguasa istana Xingchen dan penguasa Gunung Dayu diblokir dan ditolak oleh pekerja Dewa Tianzun. Mereka tidak peduli dengan kemarahan mereka. Mereka melihat ke arena dan meraung, "Qin, hentikan." Tapi sudah terlambat. Ledakan, di arena tantangan, mulut Qin dipenuhi cibiran. Sungai Wanjian berubah menjadi sungai pedang emas yang menjulang tinggi, bergulir, membungkus kedua Tianjiao menjadi satu dan memusnahkan mereka dalam sekejap. Tidak, sebelum kematian kedua Tianjiao, mereka meraung dengan getir, dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Sampai mereka sekarat, mereka tidak percaya bahwa mereka akan mati di sini. Dan itu adalah 2 orang yang bergandengan tangan dan mati di tangan Qin. Mengapa anak laki-laki yang bekerja pada hari ini sangat tidak normal? Sungai Jianhe melonjak melintasi langit, dan 2 Tianjiao dari Xingshengong dan Dayu Sensan langsung dimusnahkan, dan bahkan jiwa langsung dihancurkan dan diubah menjadi bubuk. Qin perlahan-lahan menyingkirkan segel kota Tuan Kecil Gunung Dayu Sensan dan jaring Dewa Bintang dari Tuan Kecil Istana Dewa Bintang. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan ruang penyimpanan kedua orang itu, lalu mengambil sungai Wanjianhe dan dengan lembut jatuh ke ruang terbuka di tengah aula.